namanya gading besar, webframe, itu sebelum gambar ini sebenarnya bisa. Nah, tapi kalau Bapak masih bingung, Bapak taruh aja webnya di apa gading, bukan gading, sekatnya di mana aja. Nah, jangan sampai nanti kalau ini sekat sebelahnya gading besar, Bapak rugi nanti. Gitu ya, Pak. Jadi sekalian konfirmasi perencanaan antara sekat, gading besar, frame, web frame dengan ordinary frame. Jadi ditaruh mana? Jadi kalau di sampingnya nanti ketemu gading besar dengan sekat, sayang. Gitu ya, Pak ya. Oke, jadi kalau sudah sampai situ, sekatnya ditaruh, gading besarnya ditaruh, gading kecilnya nggak usah gambar kalau kapalnya terlalu besar. Jadi kalau sudah di atas skalanya 1:100, itu nanti nggak kelihatan lagi kalau gadingnya semua digambar atau webnya di apa, ordinary dan web digambar. Nah, jadi web frame-nya aja digambar dengan sekat. Jadi untuk memberikan informasi itunya. Tapi yang pasti seharusnya juga di itu ada ordinary frame ada, cuma tidak digambarkan karena keterbatasan space ruang dalam penggambaran. Oke, Pak? Cukup? Pak Rusli ada pertanyaan? Cukup. Siap, tidak Pak. Oke, Bu Lina? Cukup. Oke, saya lanjut. Nah, ini PR selanjutnya diikutkan. Jadi, gambar luar sudah, sekarang masuk frame, ambil gambar midship pelan-pelan, kemudian letakkan sekat, gitu. Letakkan web frame di mana, gading besarnya. Nah, sekarang titik lebarnya ini ambil dari gambar midship yang baru ada, sambil yang lain digambar. Nanti kalau sudah ada, maka bisa ini. Nah, misalnya saya punya di bagian belakang tuh cuma 2, di sini 1, di sini 1. Nah, di antara sini bentukannya bisa aja begini, bisa juga begini. Misalnya titiknya di sini dengan di sini ya. Di sini saya nggak punya gambar nih, nggak punya midship lain. Berarti kan bisa gambarnya begini, titiknya sama di sini bisa begini, atau dia bisa begini, kita nggak tahu. Nah, cuma karena kita punyanya ini dengan ini, ya sudah fairing aja bentukannya. Nah, kalau Bapak Ibu punya semua frame yang ada di sini digambarkan, bentukan ini baru detail. Kenapa saya minta 6? Itu masalahnya. Karena kalau mau didetail satu persatu, waktu kita dibuat semua, ini tidak akan tidak akan tergambar dengan pasti. Kalau di galangan, tiap perubahan bentukan frame itu digambar satu-satu. Nah, tapi minimal Bapak Ibu untuk simulasi sudah cukup. Nanti kalau mau benar-benar gambar, ya tiap frame dengan tim. Kan nggak mungkin gambar sendiri. Nah, nanti bentukan ininya bentuk begini baru kelihatan berdasarkan gambar midship. Jadi kalau di sini bilang tidak bisa, berarti pindah ke midship. Berubah lagi di sana. Baru nanti kalau sudah oke dua-duanya, baru bisa digambar. Gitu ya, kurang lebih ya. Jadi kenapa harus 6? Karena saya butuh kapan dia pindah, kapan dia potong, kapan dia ini harus sesuai dengan konfirmasi dari gambar midship. Oke. Sampai situ oke. Cukup. Mas Pak. Ya, baik, makasih. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang tadi nih. Jadi framingnya itu yang tadi kita sudah bicara banyak. Pas atau di transfer frame. Tidak boleh dia. Oke, yang pasti 2/3 sepertiga sesuai dengan jarak frame space. Makanya gambar ini harus dipasang frame space. Penyambungannya tidak boleh di atas frame transverse atau yang longitudinal. Oke, sampai sini oke ya. Ya tinggal belajar sendiri, dibaca. Kalau tidak nanti ngobrol lagi ke saya. Oke. Nah, ini punya ininya nih. Jadi side cell dengan transverse frame. Ini kan transverse nih.
ada gading besar. Nih kalau kita lihat nih, kalau kita lihat di sini, ini gading besarnya ini nih, W-frame. Ini ordinary frame. Oke. Nah, penyambungan pelat itu tidak boleh di atas di sini, di luar sini. Karena kalau nyambung dari luar, oke, nyambung dari dalamnya bermasalah. Gitu ya. Ya, termasuk nanti nyambung di deck juga begitu. Sama persis. Nah, jadi kalau ini makanya tadi saya bilang jarak tidak ditumbuh itu biasanya mintanya antar web frame. Nah, jadi kalau di sini sekat, Bapak pasang web di sini rugi Bapak. Gitu ya. Jadi kalau ini sekat, jarak di kelas mintanya berapa? 3 meter. Frame Bapak berapa? Oh, 0,7 berarti 4 frame bisa nih. Kalau ini nomor 0, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini gading besar lagi. Dan seterusnya. Oke Pak, Bapak Ibu oke ya? Cukup ya? Izin tanya Pak, Hah? untuk web frame itu buatnya tadi yang dari depan sekat tubrukan 4 meter ke belakang itu ya Pak? 4 frame Betul itu Pak, ya? betul. Jadi Oke, yang Bapak siap. Terus lah, pastiin nanti dari sekat itu, Bapak baca di kelas. Jarak tidak ditumpunya berapa dia mintanya? Umumnya 3 meter, umumnya Pak. Tapi ada kelas yang minta 2,8. Nah, pastiin itu. Nah, Bapak berapa frame-nya, itulah Bapak set baru gading-gading besarnya Pak. Oke? jelas Pak. Ya, makasih. Pak Rusli ada pertanyaan? Kalau ini? Itu Pak, Oke. kalau Nanti di Pak ini perlu saya kirim nggak? perlu Pak. Perlu ya. Oke. Perlu Pak. Siap. Nah ini kalau misalnya terjadi apa benturan, terjadi apa dan seterusnya, kenapa harus dipasang dengan stringer? Gitu kan di stringer nih di samping kapal nih Pak. Ini jadi stringer tuh adanya di sini nih. Jadi memanjang dia. Nah nanti supaya tidak terjadi deformasi akar tubrukan, senggolan apa segala macam, dia dipasang stringer secara horizontal. Nah vertikalnya berupa frame ini nih. Ini secara vertikal. Jadi kalau ada benturan di sana ini ngejagain. Termasuk dia untuk menahan tekanan air sebenarnya. Nah yang memanjang, kalau yang di samping, dia namanya stringer. Itu ya. Nanti ada juga di sini yang apa stringer itu yang besar. Mungkin di sini ada side side framing untuk yang kecil. Jadi yang memanjang kalau di gading ini web frame yang besar untuk secara vertikal, ini yang kecil ada web, ada ordinary frame, gitu. Nah yang memanjang juga gitu. Ada yang besarnya, juga ada yang kecil-kecilnya. Oke, biasanya yang kecilnya itu hurufnya L, yang besar hurufnya T. Itu aja bedanya biasanya. Nah, yang memanjang baik di bawah, di samping maupun di atas itu juga sama. Nah, kalau yang di bawah itu dia tidak berbentuk T, tapi karena dia bentuknya kayak gini nih. Nih, bentukan bawah, jadi dia itu berupa center girder. Side girder. Oke, ini side girder nih. Gitu ya. Nah, yang kecilnya ini bisa pakai bulb namanya nih, ini bulb atau Bapak pakai huruf T. Pakai huruf L, siku. Nah, inilah besar, kecil, kecil, besar. Nah, jadi sequence dia adalah misalnya ini juga kepake 1 2,7. Berarti yang besar, kecil, 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 besar. Kecil, 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 besar. Kecil, kecil, besar. Oke. Nah, inilah atau ordinary frame. Tapi di bawah itu mengenal kalau besar dia center girder, yang kedua side girder. Nah, pemakaian berapa jumlah side girder dipakai? Tergantung dari lebar punya kapal. Jadi di kelas ada tuh jarak misalnya lebar kapal lebih dari 15 meter misalnya harus dipakai minimal side girdernya 3, 4, 5. Lebih dari itu silakan. Yang kedua tadi
jaraknya frame space-nya berapa? Berapa ketentuan jarak tidak tertumpunya di kapal? Oh, 3 meter. Oh, jarak saya 0,7. Berarti pakai 1, 2, 3. Kalau 3 kan 0,7, 1,4, 2,1. Atau saya mau pakai 4. 0,7, 1,4, 2,1, 2,8. Karena jarak 3 meter, baru saya pasang di ini side girder. Jadi side girder itu melihat tidak ditumpu. Gitu ya. Itu untuk bagian bawah. Nah, bagian samping nih dia pakai stiffener namanya. Kalau di sini pakai center girder dan side girder, di sini namanya stiffener. Intinya podo wae. Nah, karena kapal ini tuh lihat, dia stiffener. Nanti ada kecil-kecilnya nih di sini. Nanti ada stiffenernya lagi. Perjarak berapa? Sama persis. Sama juga dengan di sini. Nih, kecil-kecil nanti yang gedenya ada di sini yang huruf T. Yang kecilnya berupa bulb atau dia huruf L. Silakan Bapak Ibu pilih mana yang ada di pasaran. Mau bulb boleh, mau huruf L juga boleh. Oke, jadi untuk menahan plat itu ada yang dari samping, ada yang samping secara vertikal, ada yang samping secara horizontal. Oke, nah ini itunya. Jadi ada Kilson itu center girder. Ada ini center girder, Kilson, ada side Kilson nanti. Silakan makanya mau apa juga oke-oke aja saya. Oke. Nah, nanti ini ada tank top, di tank top ini nanti kita belajar satu-satu. Oke ya. Sambil nanti saya semester ini belajar apa dari sini belajar teorinya, gambarnya sambil terus dikerjakan. Oke. Semakin Bapak mengerjakan mungkin semakin banyak nanti saya bisa itunya. Nah, misalnya gini nih Pak, ini yang disebut as the unsupported span of the bottom longitudinal should not exceed 2,5 meter. Jadi antar jarak frame besar tadi atau center girder ke side girder tidak boleh lebih dari 2,5 meter. Ini mintanya kelas. Nah, Bapak harus itu. Harus apa namanya? Ngasih tahu. Frame saya jarak frame-nya berapa? Karena kurang dari 2,5 meter. Oke. Nah, ini kayak ini. Solid floor not exceed 3,8. Nah, yang begini-begini Bapak buka di kelas, Bapak cek bagian mana yang harus kewajibannya berapa sekian meter. Nah, Bapak punya framingnya berapa. Nah, nanti baru Bapak satu-satu urutkan pelan-pelan. Oke, Pak. Sampai sini ada pertanyaan. Cukup? Cukup? Cukup, Pak. Siap. Nah, jadi bagian bawah kita mengenal, oke. Jadi kalau bagian bawah itu ada yang berupa itunya namanya bawah ya. Ada yang dia open floor, ada 3 tuh. Ada yang solid floor, ada yang watertight. Kapan dipakai yang watertight? Yang watertight dipakai kalau kapal, nih, misalnya kapal misalnya mana? Gambar kapal. Sebentar, biar sekalian. Kok nggak ada? Tadi ada perasaan. Hah? Kecoret? Sebentar. Iya, nggak ada. Perasaan tadi ada. Oh, ini dia. Nih, misal Bapak sudah merencanakan watertight. Kan ada watertight di buritan, ada watertight di ruang mesin, berarti ini adalah buritan watertight-nya, kemudian engine room watertight, ada di ruang muat, gitu, cargo watertight di sini berapa biji. Di yang paling depan mungkin
dia collision bulkhead atau sekat tubrukan, watertight tipenya. Oke. Kalau ini adalah watertight, ketika Bapak merencanakan di gambar GE dan seterusnya, atau ketika menggambar floodable length, ini adalah watertight, maka bentukan di sini harus watertight. Gitu ya Pak? Sampai sini oke. Clear ya? Oke. Kemudian yang kedua, kapan saya pasang solid floor? Gitu. Tiap frame itu sah-sah aja. Tapi yang jadi masalah, kapal Bapak akan jadi berat. Oke, misalnya Bapak akan pasang solid floor gitu. Ketika gading besar, silakan Bapak pasang. Nah, kapan boleh pasang solid floor? Kalau antar tank, yang pasti dia tidak boleh watertight. Kalau watertight wajib dia floor ini yang disebut floor antara tank top dengan alas kapal itu kalau dia watertight ini wajib watertight. Ini tidak ada sambungan nih. Dia berhenti di watertight di belakangnya. Nah, tapi kalau solid floor ini dilobangin nih untuk jalannya longitudinal. Kalau yang di atas ini longitudinal untuk tank top, di sini longitudinal bottomnya. Ini inner bottom longitudinal, ini bottom longitudinal. Ini yang di alas. Bisa berhuruf L nih. Bapak bisa bikin sendiri, Bapak bisa beli di lapangan. Tergantung ketersediaan. Nah, kalau itu dia pasang ini Pak, manhole. Nih. Jadi manhole itu ada yang 600, 800 dan seterusnya. Sesuai dengan tinggi, ada yang 400, 600. Bapak sesuai dengan tinggi double bottom. Oke. Nah, pasang ini di tiap misalnya frame space. Fungsinya apa? Ini untuk orang lewat untuk memeriksa bukan kapal yang sedang operasi, ada pemeriksaan dari kelas, maka ini adalah salah satu akses untuk keluar masuk. Oke. Nah, jadi yang tadi watertight sudah, ini adalah yang solid floor. Jadi kalau solid floor ininya ditutup dengan plat nih. Ini ditutup dengan plat nih. Floornya. Ketebalannya Bapak hitung lewat kelas. Nah, kalau ada pembujur, ini longitudinal frame, ini adalah inner bottom longitudinal, ini bottom longitudinal, dia dikasih lubang untuk jalannya ini, termasuk pemakaian lubang atau manhole. Ini solid floor. Oke. Nah, yang lain yang saya mau cerita adalah ini di mana? Di sini kan? Oke. Bapak sudah punya sisi. Nah, ketika Bapak dari sisi mau masuk ke bottom, Bapak tinggal pilih. Bapak mau sambungannya seperti ini, sambungannya seperti ini, sambungannya seperti ini dengan margin plate. Kalau ini tidak margin plate, tapi menjadi stiffener, itu. Atau dia masuk seperti ini, diikat masuk ke dalam, itu. Atau Bapak mau seperti ini nanti di apa namanya? Dengan ditekuk kemudian masuk stiffener, silakan. Nah, cuma yang pasti Bapak itu sesuaikan dengan operasi kapal. Kalau dia kapalnya tanker, buat yang lain gak ada masalah Pak. Itu ya. Tapi kalau Bapak kapalnya misalnya kontainer, Bapak pakai tipikal ini, maka kontainernya akan diri di sini nih Pak. Nih, Bapak punya masalah dari sini ke sini. Berarti nggak dipakai nih space. Gitu ya. Tapi kalau Bapak bulk carrier, Bapak pakai tipikal ini, berarti nanti Bapak harus ngerok. Ngerok apa ya? Ngambil muatan gitu, bisa gitu ya. Nah, silakan dipilih. Kelas membolehkan. Itu ya. Mau pakai seperti margin plate atau tidak, Bapak pasang stiffener, bentuknya lurus dan seterusnya, monggo.
silahkan. Gitu ya. Kalau di ruang mesin mungkin seperti ini tipikalnya, silakan juga. Berbeda dengan ruang mesin dengan ruang itu nggak masalah. Yang penting Bapak nanti kalau Bapak bilang, oh saya pakai tipikalnya margin plate, silakan. Bapak hitung di kelas, di Scantling, Bapak bilang nanti ada margin plate, Bapak gambar di midship. Gitu ya. Nah, jadi sambungan ini sisi, ini kalau dia kecil, dia pakai huruf L. Tapi kalau besar, dia pakai huruf T. Seperti ini. Nah, jadi bedanya apa? Ini, ada facing. Ada facing nih. Jadi misalnya ukurannya 200 kali 70 plus 100 kali 8. Kalau yang ini misalnya 70 kali 8 kali 5 misalnya. Nah, jadi ini bedanya. Ini pakai yang siku, ini pakai yang T. Kalau dia besar. Nah, yang di bawah, kalau ini web frame, dia tidak mengenal web frame, tapi dia mengenal yang namanya center girder atau center Kilson dengan side girder di sini. Nah, yang besar di sini untuk yang membujur besar di sisi adalah stiffener. Sama dengan ini posisinya. Sorry. Ini stiffener, perjarak dia, main dia, sama persis. Oke. Oke, nanti yang deck kita lanjut belakang. Deck juga sama sebenarnya. Jadi ini kecil-kecil, nanti ada yang besarnya. Kalau di deck, ini namanya deck longitudinal. Yang besarnya berarti deck beam longitudinal. Nah, kalau dia gadingnya besar, ini pakai solid, gitu misalnya. Ini besar juga, harus T juga nih. Kalau ini kecil, maka di decknya juga akan kecil. Jadi dia akan sequence gitu. Kalau besar di deck, berarti sisi besar, bawahnya pakai solid aja. Nah, kalau dia ininya kecil, berarti decknya di sini juga kecil. Termasuk kalau di sini besar, berarti sini kecil-kecil. Oke, dari mana dari mana kita tahu? Jadi kalau misalnya kalau dia pakai besar di sini, dia pakai apa namanya side girder di sini misalnya, di atas harus yang besar. Kalau di sini center girder, maka di sini juga harus besar. Kecuali di sini adalah lubang palka. Nah, ini sequence di bagian dasar, bagian sisi, dan di bagian dek kapal. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Cukup. Side girder kan dia berulang tuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Oke. Oke ya. Oke. Nah, ini yang tadi web apa namanya? Kalau sudah watertight di floor, kita tahu pokoknya ada sekat jatuh di sini, maka alasnya di bagian bawah, floornya harus watertight. Kalau dia gading besar, maka dia dimungkinkan untuk solid floor. Nah, kalau dia yang open, yang terakhir, kalau ini adalah yang solid, nih, ini adalah yang open. Bedanya di mana? Bedanya di sini tidak dipasang plat. Nih, dia blong. Ini kan plat nih. Ada manhole, dibolong-bolongin, dilobangin gitu ya. Nah, di sini karena tidak perlu manhole, maka ini lobang semua nih, sebesar ini. Ini side girdernya tetap. Side girder tidak boleh kalah. Gitu ya. Ini center girder karena dia pakainya ini nih. Karena dia ada pipe tunnel gitu untuk pipa-pipa. Jadi di sini sebenarnya bukannya side girder, tapi kondisinya hampir sama dengan side girder. Makanya side girdernya dimundurin satu frame. Seharusnya dia di sini kalau ngelihat sequence di sini. 1, 2, 3. Dia 1, 2, 3. Karena kalau di sini side girder di sini yang besar juga,
Seharusnya kalau ini tidak ada, dia adanya di sini nih, side girder. 1, 2, 3. Karena ada ini yang sama seperti side girder, maka dia mundurin. Nah, kenapa di sini dipasangin ini? Karena dia untuk jalannya pipa. Karena ini kebutuhan operasi. Apa boleh buat? Kalau di sini dipasang seperti side girder, maka side girder mundur. Sekuensnya. Oke. Nah, kalau yang open floor, dia tidak dipasang manhole. Dia dipasang kosong dia. Ini side girder. Tapi nanti di sini dipasang batang nih. Batang apa namanya profil untuk menahan plat. Kalau ini kan platnya ditahan oleh plat nih, plat solid di sini. Tapi yang ini kan karena tidak ada plat, maka di atas ini dan di bawah sini ini akan dipasang profil. Itu ya. Oke, kalau ini dia di sini blong nih. Oke, ininya sama sekuensnya. Oke, cukup sampai situ? Jadi di bawah ada solid, open floor, dan ada watertight floor. Kapan dipasang? Watertight ketika dia sekat. Open ketika mungkin gading kecil. Ini. Oke, kalau gading besar pakai aja watertight, pakai solid floor. Oke. Nah, tadi kita sudah cerita untuk masuknya gading, ini gading kecil nih. Nih, kalau dia nyebutnya side frame, ada yang nyebutnya ordinary frame, monggo-monggo aja, gitu kan. Nah, web frame nanti ceritanya beda lagi. Nah, side frame masuk ke dalam, yang ini nih tuh, ada yang masuk seperti ini, ada yang begini. Detail gambarnya ini. Tuh. Ini inner bottom plate, dia masuk ke dalam diikat dengan di sini. Ini ada bottom longitudinal ke sana. Atau dia tipikalnya begini. Masuk ada apa namanya bracket di sini. Oke, dia masuk dengan floor dan seterusnya. Oke, ini gading kecil. Mau di bracket boleh, mau masuk boleh. Silakan diitukan. Pokoknya kelas dua-duanya oke. Cukup sampai situ? Nih, side stringer. Side stringer katanya vertically about 2 meter dari supported by struts. Oke. Nah, silakan Bapak, ini strut yang ini. Kalau Bapak lihat, ini adalah strut. Nih, kalau di sini nanti ada strut nih. Di sini nanti. Di jarak antar itu. Nah, kalau dia bilang 2 meter apart supported by strut or beam fitted at alternated frame. Nah, jadi berapa jaraknya, berapa ininya, space not more than 2,5 meter apart, dan seterusnya. Bapak cek di kelas, per jarak berapa dia minta. Itulah yang Bapak wajib ikuti. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, nanti Bapak tidak akan di-endorse gambarnya oleh kelas sampai dengan perbaikan dilakukan. Oke, saya lanjut. Nah, ini kalau di bagian depan kapal nih. Ini kan depan kapal nih. Ini misal LFP di sini. Nah, nanti juga dia sama. Dia ada yang kecil-kecil, nanti ada yang yang melintangnya mana, yang transversnya mana, yang longitudinalnya mana. Ini sama nih. Nah, jadi kalau Bapak lihat dari bagian depan, dia seperti ini. Nih. Stand depan. Jadi stand ini ada yang berupa pelat ditekuk seperti ini. Ada juga yang misalnya sebentar, gambar saya di mana? Oke. Kalau tadi kan ada pelat ditekuk gitu ya. Nah, saya punya begini nih. Sorry saya pakai kaos hari ini karena baru nyampe dari Semarang tadi. Ini kelihatan gambar handphone saya ya? Gambar ya? Kelihatan Pak ya? Belum, Pak. Enggak kelihatan. Ini ada itu nih, ada handphone saya 2 nih. Kelihatan? Masih PowerPoint-nya, Pak. PowerPoint. Kelihatan Pak di kamera Pak. Sekarang kelihatan nih. Kelihatan gini, ini handphone saya nih. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke.
Nah, kalau yang model lain, dia ditambahin stem bar di sini. Jadi kayak apa namanya, kayak besian di rumah tuh yang bulat-bulat tuh. Gitu. Iya. Nanti baru dilas penuh oleh galangan. Gitu kan? Oke. Nah, itu yang tipe dengan segala keindahannya gitu. Nih, dia dibikin plat ditekuk. Nih. Jadi semacam kayak dibungkus depannya. Di bawahnya baru pakai stimbar sama. Nah, zaman dulu ini biasanya dicor nih. Dicor, bagian atas baru ditekuk plat. Nah, jarang galangan itu punya apa namanya di Indonesia ya, apalagi di galangan kecil gitu. Untuk bending ini setengah mati kerjaan nih. Nah, ini bagian depan kapal, ini bagian alasnya nih, tuh. Ini terus ke belakang sana nih. Itu. Kalau ini adalah collision bulkhead, ini ada tempat chain locker, tempat rantai. Nah, ini dia per jarak tadi dipasang nih. Tuh. Jadi ini kapal, ini bagian depan, kalau ini satu kotak lagi gitu. Nah, ini itunya ada yang kalau ini bulkhead ketutup gitu. Nanti juga ada besi ininya, apa profil untuk yang L, nanti yang webnya mana, nah berjejer tuh persis sama. Jaraknya kalau di depan tidak lebih dari 0,6. Pasti itu. Oke. Nah, ini nanti secara vertikal ini nih, berjejer nih. Terus sepanjang badan kapal. Nah, ini yang horizontal. Jadi paling dasar ini di atas naik segini, naik lagi segini, terus naik segini. Ini namanya wash plate dan seterusnya di sini naruhnya nih. Oke, nanti dari sini karena terlalu panjang, jaraknya misalnya lebih dari 2 meter gitu, dipasang lagi profil ke sana untuk apa namanya? Untuk saling menguatkan. Nah, jarak ini juga sama. Jadi sudah ini kan depan kapal ini nih persis nih. Ini masuk lunas kapal ke sana. Nih, itu ya. Nah, ini stembarnya nih. Nah, ini bisa yang tadi ya. Yang horizontal ini dipasang. Samping kapal ada chain locker. Harusnya kiri kanan nih kalau di gambar 2. Ada chain locker kanan, ada chain locker kiri untuk penempatan dari rantai jangkar. Gitu. Nah, ini sama, ini bagian depan konstruksinya kurang lebih seperti ini. Ini bottomnya nih. Di bottom dia berhenti itu karena ada bulkhead, dia stop, disambung di sini. Nanti setelah bulkhead baru dia akan berjalan lagi ada bottom lagi. Tapi kalau di sini sudah single bottom, tidak double bottom seperti sebelumnya. Oke, kebayang nggak Pak? Nggak kebayang. Kebayang nggak? Siap. Ini dipotong setengah Pak dari samping Pak. Oh iya. Di bagian depan pokoknya ini aja nih kapal bagian depan. Ini yang bagian terus ke belakang nih. Nah, cuma di sini ada apa namanya bulkhead. Jadi kalau saya lihat gambar gambar mana tuh gambar? Ini bagian depan nih tadi itu tadi. Ya. Nah, di sini ada bulkhead nih. Nah, ini yang manjangin ke sini. Nah, ini di setiap itu ada dipasang kayak bentuk kayak segitiga untuk saling megang secara horizontal. Gitu kan?
Ini ada nih horizontal, horizontal, horizontal gitu kan. Nah, itu kepasang di situ. Nah, ini seperti ini. Ini horizontal, horizontal, horizontal. Vertikalnya mana? Ini. Terus dia jalan. Oke, Pak. Nah, antara horizontal lebarnya atau panjangnya frame yang vertikal, ini kan yang vertikal frame nih. Maka dia dipasang ini, frame nih. Digabung lagi, di join. Jadi kayak apa ya? Ya pokoknya ada frame di join. Kalau ini sudah terlalu kecil tidak pakai. Jadi setiap frame nanti antar frame ketemu dia langsung. Ini harusnya langsung ke sana dia. Gitu kurang lebih, Pak. Oke, saya lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, ini adalah Bilge Kill. Oke, bahasa Inggrisnya Bapak panjang. Jadi, kenapa kapal dipasang Bilge Kill? Ini. Jadi, untuk kapal supaya menahan gerakan rolling atau kapal tuh berputar, gitu, karena nanti akan berpengaruh terhadap operasi kapal, baik dia karena nanti takut goyangnya terlalu keras, apalagi kapal penumpang bisa bikin mabuk, gitu. Atau misalnya untuk menjaga supaya muatannya itu tidak ke kiri ke kanan keras, maka dipasang bilga kill. Inilah yang disebut dengan bilga kill. Ini potongan detailnya. Jadi dia berupa pelat, itu biasanya dia ujungnya dipasang bolt, kayak ada pentolnya gitu. Jadi tidak plat utuh, tapi di ujungnya itu di semacam kayak ada pentol. Jadi di sini kayak bertekuk nih itu. Itu ya. Nah, pemasangan plat bilga kill dia tidak boleh langsung di kapal, di di plat kulit, di plat bilga biasanya. Makanya dia disebut bilga kill. Jadi ini dipasang dia harus di doubling dulu, Pak. Jadi di plat kulit itu dipasang plat tambahan, baru disambungkan bilga kill. Jadi kenapa? Jadi kalau ininya rusak, dia tidak merusak dari plat kulit. Jadi misalnya nabrak karang, yang rusak, yang robek plat tambahannya, tidak merusak plat utama kapal. Gitu ya. Nah, panjangnya berapa? Biasanya dia 2/3 dari panjang kapal. Jadi dari setengah bagian kapal Bapak panjangin aja. 2/3-nya ke belakang mana, 2/3 ke depan mana. Nah, jadi kalau dipanjang ukur, itulah total 2/3. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi fungsinya adalah tadi menahan gerakan rolling atau rotasi itu. Berputar kapal, ya berputar gitu ya, kiri kanan. Nah, dia dipasang ini. Ruginya apa kalau pasang ini? Itu keuntungannya tadi menahan kapal itu berputar atau berotasi. Kerugiannya adalah ini yang pasti akan menambah hambatan kapal. Karena kalau ada benda di bawah air, di bagian kapal, itu biar bagaimanapun akan menambah hambatan. Karena ada yang ketika masuk di air tuh ada yang dilawan, gitu kan? Ada yang kasarnya gitu tanda kutip menabrak air sehingga dia bisa menghambat. Besarnya berapa itu nanti tinggal perhitungannya aja. Terus yang kedua mungkin yang paling besar adalah manuver. Jadi kalau ada tambahan begini, dia bermanuver, misalnya zigzag gitu. Kemudian dia misalnya berputar circle turning atau dia zigzag, ini pasti menghambat. Jadi mestinya turning circle-nya misalnya radiusnya harus 8 meter, mungkin dia akan bertambah sedikit. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal mana yang paling terbaik. Kita mau nahan goncangannya akibat rolling atau kita mau ambil manuvernya. Gitu. Nah, itu tinggal pilihan ini. Mana yang terbaik menurut sisi kita. Oke, nanti kalau Bapak desainer, Bapak bisa kasih opsi. Kalau dipasang bilga kill akan begini. Tapi kalau tidak dipasang akan begini. Nah, finally
akan begini tergantung owner. Oke. Nah, supaya jalan tengahnya gitu, goncangannya tidak besar, tetapi tidak menghambat manuver, biasanya yang sekarang orang pakai adalah tipikalnya fin stabilizer. Jadi, kalau ini kan fix nih Pak, dipasang pelat begini aja, kapal mau jalan atau tidak, tetap pasang. Oke, nah fin stabilizer biasanya dia pakai hidrolik di sini. Biasanya di bagian sini agak dicoak nih. Nah, ketika dirasakan bahwa kapal itu mau manuver atau laut lagi tenang gitu, goyangannya atau rotasi rollingnya tidak besar, maka ini ditarik ke dalam. Gitu. Tarik ke dalam, jadi persis ini. Nah, jadi kapal ketika manuver karena tidak ini lebih enak dibandingkan kalau pakai bilga keel gitu. Hanya kalau pakai yang pakai sistem computerized gitu, dia ini akan mahal karena butuh investasi tambahan hidrolik sistem, kemudian kontrol sistem yang dari anjungan ini kan digerakkan dari anjungan. Dia bisa masuk ke dalam atau dia keluar. Ketika dibutuhkan dia keluarkan, ketika dia tidak digunakan dia tarik ke dalam badan kapal. Nah, sah-sah aja. Cuma ini ada biayanya. Gitu ya, ditarik ini. Nanti kuliah lain saya bahas fin stabilizer. Tapi tidak membahas secara penuh karena mata kuliahnya tidak ini. Oke, jadi modelnya ada fin stabilizer untuk bisa menahan rolling dan juga bagus dalam manuver. Cuma masalahnya butuh biaya untuk itu. Gitu ya. Oke. Jadi kalau Bapak nanti mau pakai mana, silakan. Itu tinggal pilihan hidup aja. Kalau bilang ownernya dua-duanya mau pakai, mungkin Bapak bisa propose dengan fin stabilizer. Nah, tapi kalau mau pakai bilga keel, silakan. Jaraknya 2/3. Gitu ya. Dari badan kapal. Oke. Nah, cara penyambungannya ini. Jadi ini doubling plate. Baru pasang baru pasang bilga keel, nah, baru pasang di sini. Oke. Nah, ini dia bilga keel nih. Jadi ada pentolnya tuh. Dipasang di sini ada doubling plate. Ini dia. Di kapal. Oke, ini dia pasangannya. Nah, Bapak pasang boleh, tidak pasang boleh. Kalau tidak pasang rollingnya gimana, Bapak cek. Kalau dengan ini tambahannya berapa persen bisa menurunkan. Atau bilang ke owner, saya pakai fin stabilizer, tapi kondisinya mahal. Itu ya. Oke. Nah, jadi kalau lihat gambar kapal midship, seperti ini kurang lebih. Ini yang sebelah kiri kapal bulk carrier, sebelah kanan itu gambar kapal cargo ship atau general cargo. Jadi beda. Jadi kalau kapal bulk carrier di sini itu biasanya disimpan air sebagai tangki nih. Nih. Kenapa bentuknya begini? Karena ketika mengisi, misalnya aja saya ambil batu bara atau pasir besi dan seterusnya. Nah, ketika kalau diisi batu bara, kalau dia begini, dia tidak mungkin akan penuh ke sini, ke pojok, nggak mungkin, itu kan? Nah, kalau di sini terjadi kekosongan, nih, di sini misalnya meluruhnya sampai segini, tidak penuh ke sini, ketika kapal bergerak rolling, ini bisa kedorong ngisi ke sini, penuh. Di sininya menjadi kosong. Ketika kapal balik ke sini, dia akan dorong ke sini. Semakin kencangan dorongannya, semakin sering dorongannya, sehingga mungkin akan mendorong kapal untuk menjadi tenggelam. Nah, supaya rigid, muatan itu tidak bebas bergerak ke kiri ke kanan, maka dipasang tipikalnya seperti ini. Jadi ini akan mengikat muatan. Jadi muatan akan turun begini. Di sini diikat.
Nah, ini fungsinya untuk penstabil kapal. Oke. Jadi kalau sistem itunya sama. Ada ini gading kecil misalnya, ada gading besar nanti. Gitu kan? Nah, ini adalah hopper nih. Jadi sama posisinya dengan ini. Ini apa namanya? Tank juga sama-sama untuk dengan apa diisi air balas untuk penyimbang kapal. Gitu kan? Jadi kalau ada yang kosong nanti kapten akan tahu. Dilihat sudut inklinasinya gitu berdasarkan nanti di apa navigasi kapal dia akan isi ininya apa namanya tangkinya baik di apa namanya di hopper maupun di bagian atas. Nah, berapa besarnya, berapa itunya di kelas ada aturan mainnya nih. Sudutnya berapa, ukurannya berapa, ini ada di atas. Oke. Namanya apa namanya? Plat alas, bottom plate, ada bilge plate di sini. Kalau dia mau pasang tadi bilge keel di sini, kemudian plat sisi dan deck. Di sini biasanya palkan. Jadi kosong. Ini heads coming, tingginya minimal 600 di sini. Gitu ya. Tingginya 600, nanti ada palka ke sana. Oke. Nah, ini bagian apa namanya? Sisinya, ini bagian atasnya, ini bagian bawah. Untuk kondisi kapal bulk carrier. Oke, ini gading kecil nih, gading besarnya nanti ada lagi. Nah, kalau yang ini karena jumlah muatan di sini kalau terlalu besar sampai di sini diisi akan merusak apa namanya? Merusak muatan, maka di sini ada second deck. Nih. Jadi main deck-nya ini dia tulis di sini second deck. Kalau terlalu besar juga jarak itunya, mungkin di sini dipasang third deck. Jadi kalau Bapak baca, yang ini pasti main deck. Turun ke bawah second deck, turun lagi ke bawah third deck, biar bagaimanapun ini adalah double bottom. Atau dia inner bottom di sini. Atau ada yang nyebut inner bottom boleh, ada yang nyebut tank top boleh, silakan. Ya, jadi bedanya kapal double bottom dengan single bottom adalah adanya tank top atau inner bottom plate. Jadi kalau dia single bottom tidak ada tank top, dia kosongan. Kalau dia single bottom berarti tidak ada solid floor, karena dari atas orang bisa masuk, gitu ya. Tapi kalau dia double bottom pasti ada tank top plate untuk nutupnya. Kalau dia ada tank top plate atau inner bottom plate, gitu, maka dia pasti adalah double bottom. Nah, ini muatan, kemudian karena terlalu besar, merusak muatan, maka dipasang second deck. Di sini juga ada palka nanti. Ini palka, ini palka. Dan nanti muatan bisa lagi di sini. Nah, kalau kita lihat, tipikal karena muatan, ini model untuk apa namanya bulk carrier seperti ini. Tapi kalau ini modelnya adalah tipikal untuk general cargo. Jadi tidak setajam ini. Dia tipikalnya masuk seperti ini. Nah, yang itu Bapak boleh nggak untuk general cargo begini? Mau silakan. Tapi yang pasti Bapak akan kehilangan space. Kali ini kan cukup kecil. Boleh nggak yang ini pakai ini? Boleh. Tapi Bapak akan jadi masalah nanti, masalah kestabilan kapal. Kalau stabilan kapal terjadi, keganggu, maka Bapak harus rubah. Oke? Itu jadinya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau misalnya ini. Nih, kalau tadi dia second deck di sini adalah third deck. Kalau kita lihat di sini adalah gading kecil. Ada sisinya juga dipasang nih nanti ini. Pasang sisinya, apakah dia nanti jadi stiffener ataukah dia jadi apa yang gading besarnya untuk yang sisi gitu. Nah, ini frame-nya nih. Dia besar. Oke. Nah, dia pasang palkanya ada berapa biji sesuai dengan kebutuhan. Bawah mah bersama semuanya. Gitu ya. Nah, Bapak boleh masuk sini boleh, mau model yang seperti ini boleh, mau yang begini boleh, sesuaikan dengan operasi kapal dari
Bapak rancang. Jadi beda kapal, beda operasi, maka beda sistem penyambungannya. Oke, kalau jaraknya terlalu besar, itu maka akan dipasang pilar supaya ini tidak gantung. Itulah fungsinya pilar. Pilar itu bisa yang berbentuk bulat, bisa berbentuk kotak, gitu. Silakan dipakai. Intinya adalah sebagai penunjang pada bagian tertentu di kapal yang butuh supporting supaya dia tidak melendut melengkung gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau untuk yang bagian bawah sudah, samping sudah tadi, atas sudah, dan seterusnya. Ini adalah that's coming, tinggi 600, dan yang lain. Sampai di sini saya pikir cukup. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Masih ada siapa hari ini? Ada 5. Pak Saur, selamat malam. Cukup? Pak Hari, Bu Lina, Pak Saur, Pak Rusli, Pak Dedi mungkin udah keluar. Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, baik. Harapan saya gini, kalau mata kuliah ini sudah selesai, untuk yang mengambil tugas desain 1 sudah jalan kan? Kalau Bu Lina, Pak Hari sampai mana sama Pak Dedi posisinya? Sampai bab 2, Pak. Bab 2. Sudah gambar lens plan? Ya. Sudah, Pak. Sampai kemarin sampai ke tahanan juga dibahas sama Pak Irfana di Microsoft-nya. Oke. Maksud saya gini, Pak. Push kalau memungkinkan termasuk Pak Rusli gitu. Bapak mungkin nggak ketika masuk kuliah awal nanti itu Bapak sudah bisa sidang? Mungkin bisa, Pak. Mungkin. Kalau memang mungkin, maksud saya, Bapak bisa masukin TDK 2 di semester depan. Jadi TDK 1, TDK 2 bareng. Nah, jadi Bapak sekarang tolong termasuk Pak Rusli, kalau memungkinkan TDK 1 itu bisa sidang di awal-awal semester. Ya, Pak? Bisa kayaknya. Ya, Pak. Siap. Yang saya propose sama Pak Galih juga gitu. Pak Galih tidak masuk ke dalam semester ini. Nah, jadi nanti di awal semester ketika baru kuliah, langsung sidang. Jadi setelah itu langsung masuk TDK 2. Supaya tidak terjadi terhambat. Karena TDK 2 itu materinya banyak, nanti Bapak pusing sendiri. Bukan begitu Pak Saur? Kalau yang Pak Agus, itu bisa sidang di akhir semester ini yang saya harapkan. Saya sudah bicara dengan Pak Agus. Mudah-mudahan semester akhir ini, ketika UAS, Pak Agus bisa sidang TDK 1. Nah, Pak siapa namanya? Pak Galih dan Bapak-Bapak, supaya nggak terlalu tertinggal, biar bareng lagi, propos saya adalah awal semester sudah sidang TDK 1. Termasuk Pak Rusli. Kalau Pak Rusli sudah TDK 1 gimana Pak? Ya masih ngancak Pak, bab 1, bab 2, bab 6. Oke, siap kalau gitu. Nah, silakan diatur mainnya supaya ini saya harapkan awal semester tuh kita sidang TDK 1. Nanti saya propose ke Bu Santi. Karena masih lama, masih ada liburan sekitar hampir 2 bulan dari bulan Juli. Agustus, September kita udah baru kuliah. Mungkin di Oktoberan kita bisa sidang untuk TDK 1 sambil Bapak-Bapak pelan-pelan ngerjakan TDK 2. Itu Bapak Ibu semua ya. Pak, izin tanya, Pak. Boleh siap. Itu Pak. Gimana masukinnya nanti? Sekarang, Pak. Iya, Bapak itu kan ngambil TDK 1 semester depan. Iya. Ketika Bapak habis ambil itu Bapak sidang boleh kan? Yang penting Bapak sudah jalan asistensi dengan Pak Irfana kan? Iya, Pak.
Betul tak? Betul. Nah, jadi Bapak semester depan masukin KRS, sebulan kemudian Bapak sidang. Nah, jadi setelah sidang langsung Bapak lanjut 2. Kan boleh dong? Karena saya tahu ceritanya. Bapak sudah jalan dan sudah selesai. Makanya kita sidang buru-buru. Supaya TDK 2 punya waktu cukup. Nah, kalau kasusnya Pak Agus Yulianto, sidang sesuai reguler. UAS ketika ujian akhir semester, Pak Agus Yulianto sidang. Karena dia masuk ke dalam KRS semester ini untuk TDK 1. Jadi Bapak dan Pak Agus TDK 2 bisa juga mulai dari sekarang. Kalau lines plan-nya udah selesai. Karena Bapak bisa lanjut ke gambar GA. Itu Pak ya. Berarti untuk KRS-nya semester depan itu masih TDK 1, tapi nanti kita TDK 2-nya lanjut gitu Pak, di luar KRS. Bisa, kalau memang memungkinkan masuk ke dalam KRS TDK 2, masukkan. Tapi kalau tidak cukup, TDK 1 aja. Nanti ngerjain TDK 2-nya, kita di luar KRS. Tapi semester depan Bapak ambil lagi, sudah sidang lagi. Biar cepat. Toh tidak menyalahi aturan permainan, hanya masalah administrasi perkuliahan aja. Karena Bapak Ibu saya pikir akan sibuk dengan Pak, ya, jadinya itu Pak, jadinya apa? Misalnya sidang dalam waktu sebulan, terus di tengah jalan bisa masukin KRS untuk TDK 2 gitu Pak? nggak bisa Pak. Kalau masukin KRS itu kan ada jadwalnya. Ya toh? Kalau KRS Iya, kan Pak. ada jadwal yang Bapak harus jaga. Kalau Bapak yakin Bapak selesai nih semester ini sampai UAS, itu ya. Bapak atau di luar UAS itu Bapak kan akan masuk ke Pak Irfana. Oke. Atau sewaktu ngisi KRS pun Bapak masih punya kesempatan menyelesaikan TDK 1. Nah, ketika ngisi KRS Bapak masukin KRS TDK 1 dan Bapak yakin selesai, Bapak masukkan juga TDK 2 bareng di KRS itu. Jadi TDK 1 langsung sidang. Oke. Nah, TDK 2 karena sudah tahu TDK 1 selesai, Bapak kerjakan saat itu juga. Jadi Bapak akan cepat nanti. Oke, Pak? Ya, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Bu Lina jelas? Pak Saur? Pak Saur nggak ada berarti. Oke, baik. Kalau gitu masih ada pertanyaan lain? Materi ini saya lupa. Nanti saya kirimin. Insya Allah. Oke, baik. Ya. Itu sampai bab berapa ya Pak? Apaan tuh? Untuk TDK 1-nya. TDK 1 kan yang bab 1 itu berarti kan pendahuluan. 1 kan pengantar, 2 kan untuk perhitungan awal sama estimasi mesin ya. Ya, biasanya kalau nggak salah 4 bab, Mbak. Karena bab 5 itu rencana umum biasanya di TDK 2 dia. Oh gitu sih Pak. Kalau bab 3-nya biasanya rencana utama itu kan sampai lines plan tuh. Lines plan, hidrostatik, bonjen gitu kan? Iya Pak. Oke. Nah, sebenarnya TDK 2 itu kalau Bapak Ibu mengikuti kuliah ini dari rencana umum kemarin, kemudian konstruksi sekarang, gambarnya itu adalah gambar TDK 2. Jadi kalau Bapak sudah advance, sudah jauh, ya sudah tinggal kumpulin, tinggal bikin narasi. Kan bab 7 biasanya di TDK 2 itu konstruksi. Bapak hitung scantling, gambar midship, gambar bukaan kulit, TDK 2 konstruksi 2 itu gambar profil. Jadi selesai di konstruksi. Nah, gambar GA dan teman-temannya itu ada di
kuliah rencana umum. Jadi kalau itu udah semua dikerjakan, TDK 2 sebenarnya tinggal finishing touch-nya aja. Kurang lebih gitu. Oke ya. Jadi sebenarnya sangat besar Bapak semester depan itu selesai TDK 1, TDK 2. Nah, kalau Bapak ada ini, nggak masukin TDK 2 dulu, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga. Gitu ya, karena mata kuliah lain ada yang lebih penting. Silakan. Karena tadi masalah kuliah itu ada yang multi semester dan single semester. Nah, kalau Bapak mengikuti kuliah ini tugas dikerjakan terus, harusnya kita tinggal finishing touch-nya aja yang terjadi. Gitu ya. Oke, Baik, Pak. siap. Kasih. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Alhamdulillah. Oke, Pak Saur. Pak Cukup, Rusli Pak, jelas. cukup? Siap, baik. Oke, Pak Saur, makasih. Gimana TDK 2, Pak Saur? Nggak lanjut lagi? Oke, siap. Siap, saya tungguin ya. Oke, baik. Makasih. Baik semuanya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. File nanti saya kirim. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bapak Ibu semua lip ya. Terima kasih, Pak.